Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Holila, ada Devica Kristianti, ada Iin Uzlifatul, ada Ade Putri Fatma, ada Dwi Febriani, dan saya sendiri Rita Anggraini, dan ada Muhammad Fatkur Rahman, dan yang terakhir ada Sufyan Asauri. Oke, di sini kami akan membahas tentang model bisnis kanvas. Nah, untuk bisnisnya sendiri, kami menggunakan bisnis souvenir dengan nama perusahaan Mochi Project. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada para pemateri presentasi ini. Untuk para pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita membahas bisnis model kanvas adalah menentukan customer segment yang tepat. Pelanggan merupakan elemen terpenting dalam perusahaan dikarenakan perusahaan mampu berjalan jika memiliki pelanggan-pelanggan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam menentukan customer segment yang tepat, terdapat beberapa statement dan poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan target pasar yang diincar. Yang kedua, penentuan dari customer segment berasal dari pernyataan terkait masalah apa yang akan kita selesaikan dengan menawarkan produk kita. Yang ketiga, spesifikasi konsumen yang akan membeli produk, misal dengan menentukan jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, usia, dan lain sebagainya. Yang keempat, siapa yang akan membeli dan siapa yang akan membayar. Dalam kelompok kami mengambil sampel bisnis berupa Mochi Project, di mana merupakan bisnis penyedia souvenir. Customer segmen yang telah ditentukan yakni yang pertama menentukan jenis kelamin pria maupun wanita, namun mayoritas adalah wanita. Yang kedua berusia 17 sampai dengan 40 tahun, yang ketiga ibu rumah tangga, dan yang keempat pelajar maupun mahasiswa. Yang selanjutnya tentang value proposition. Nah, value proposition ini sendiri menjelaskan tentang bagaimana cara menciptakan value kepada para konsumen. Nah, di mana value proposition ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang value proposition itu sendiri, seperti mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita. Lalu ada lagi apa keunggulan bisnis kita dari kompetitor yang lain. Lalu apa sih hal yang paling menarik dari model bisnis kita. Nah, pada bisnis Mochi Project ini memproduksi berbagai macam produk souvenir yang unik, sehingga tujuannya sendiri untuk memudahkan para konsumen dalam mencari souvenir, terutama mereka yang ingin memberikan hadiah, sehingga konsumen merasa lebih mudah, tidak ribet dan praktis dalam mencari souvenir yang unik. Pada bisnis Mochi Project ini memproduksi banyak jenis souvenir yang unik. Salah satu contohnya adalah bantal custom, Polaroid, dan lain-lain, di mana harganya itu sangat terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Menjelaskan tentang channel atau saluran siaran pada bisnis model kanvas. Kita tahu bagaimana seorang pengusaha atau seorang pembisnis mengenalkan produknya dan media yang digunakan untuk mengenalkan pada konsumen. Nah, adanya media pengiklanan atas produk yang mereka tawarkan bertujuan untuk membuat konsumen akan sadar hadirnya produk yang mereka tawarkan. Untuk usaha pada Mochi sendiri, yaitu media yang digunakan pada Instagram, Facebook, WA bisa dikirim melalui CNT maupun bisa COD-an dan orang-orang yang berada di lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Di dalam customer relationship itu bagaimana cara kita mempertahankan mereka untuk tetap menjadi konsumen yang setia dengan produk yang kita jual.
sehingga diharapkan mereka ini akan melakukan repeat order terhadap produk yang kita jual. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara membuat konsumen ini nyaman dengan servis yang kita berikan setelah mereka melakukan pembelian. Dimaksudkan apabila kemudian kita menawarkan produk baru, maka konsumen ini akan dengan mudah tertarik membeli produk tersebut. Intinya di dalam customer relationship ini bagaimana cara si pengusaha menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan baik dengan para konsumennya, sehingga apabila kualitas produk pun yang ditawarkan juga bagus, lalu respon dari pembeli juga bagus, komunikasi dan hubungan dengan pembeli juga bagus, nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tersebut. Kalau di Mochi sendiri, Mochi Project itu sendiri ada 5 mengenai customer relationship. Yang pertama ada promosi. Di dalam promosi ini terkait dengan kualitas produk, keunikan dan harga yang ditawarkan. Lalu diskon pembelian. Setiap pembelian minimal berapa item nanti akan ada diskon tersendiri. Selanjutnya ada giveaway. Nah, giveaway ini diberikan pada hari-hari atau hari-hari besar atau hari-hari tertentu. Selanjutnya ada testimoni kepuasan konsumen terhadap produk yang dipesan. Biasanya bisa melalui pesan singkat WhatsApp dan juga Instagram. Selanjutnya ada desain produk yang sesuai dengan permintaan customer. Dari pihak Mochinya sudah menyediakan desain tersendiri, tapi dari customer apabila mereka mempunyai desain sendiri bisa dikirimkan langsung kepada pihak Mochi. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu revenue stream. Apa sih revenue stream itu? Jadi, revenue stream adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, dalam tanda kutip, revenue stream ini adalah keuntungan. Keuntungan dari pemasukan. Nah, untuk mengetahui potensi keuntungan, maka kita harus memetakan sumber-sumber mana saja yang berpotensi memberikan keuntungan. Lalu, gimana sih cara bisnis kita menghasilkan uang? Nah, bisnis kita menghasilkan uang dengan cara melakukan penjualan yang berupa penjualan Polaroid, ada penjualan bantal custom, penjualan pouch custom, penjualan mosaic frame, penjualan painting digital, dan juga penjualan pop-up frame. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key resources terkait dengan kebutuhan pembisnis dalam menjalankan suatu aktivitasnya yang dibentuk untuk aset yang dimiliki untuk kebutuhan tersebut dapat berupa SDM maupun non-SDM. Dalam usaha Mochi sendiri, yaitu pertama adanya distributor bahan, yang kedua adanya karyawan menjahit bantal kostum, yang ketiga adanya karyawan editor. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Dalam kegiatan bisnis yang diambil sebagai contoh kelompok kami adalah usaha bisnis pernak-pernik dari Mochi Project, seperti bantal custom, frame yang fotonya bisa di-custom sesuai dengan permintaan. Key activities yang bisa kami simpulkan dalam Mochi Project ini ada beberapa poin. Di antaranya adalah 1. Membeli bahan, 2. Mendesain, 3. Photoshoot, 4. Mengupload produk, dan yang kelima, pengiriman produk. Yang pertama adalah membeli bahan. Bahan yang dimaksud di sini adalah 1. Kain Oscar, 2. Bingkai kayu, 3. Bingkai fiber, 4. Talenan kayu, 5. resleting, 6. Packing kardus, 7. Benang jahit, 8. Packing kain serut, 9. Bubble wrap, 10. Macam-macam selotip, 11. Lem kertas, 12. Stiker ekspedisi pengiriman, 13. Macam-macam packing plastik, dan yang keempat label produk. Yang kedua adalah proses mendesain. Mendesain di sini adalah sebuah proses pengerjaan desainnya, di mana desain didapat melalui dari customer yang kebanyakan mereka sudah mendesain sendiri pesanan mereka. Yang ketiga adalah proses photoshoot. Setelah proses mendesain dan pengerjaan produk sudah sampai pada tahap finishing, di mana langkah selanjutnya adalah photoshoot, di mana produk difoto atau diabadikan sedemikian rupa agar nantinya dapat digunakan sebagai media promosi di media sosial agar calon pembeli dapat lebih tertarik untuk membeli produk dari Mochi Project.
Yang keempat adalah mengupload produk. Seperti yang sudah dijelaskan dalam poin ketiga, jika tujuan photoshoot produk adalah agar produk dapat diupload ke media sosial sebagai media promosi produk Mochi Project agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Yang kelima adalah pengiriman produk. Poin terakhir dalam key activities adalah proses pengiriman produk, di mana ini adalah tahap paling akhir setelah melalui beberapa tahap yang sudah dijelaskan dalam poin 1 sampai dengan poin keempat. Saya akan menjelaskan apa itu key partnership. Key partnership adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama untuk menyongkong dan mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi risiko ketidakpastian persaingan serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Pengertian lain dari key partnership yaitu rekan mitra utama dalam usaha sebagai vendor atau mitra utama, yaitu memasarkan produk berupa barang atau jasa sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai kebutuhan pelanggan. Key partnership atau juga sering disebut mitra bisnis adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan para pembisnis. Ya, sekian pengertian dari saya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang bab cost struktur. Di mana bab cost struktur itu ada 3. Yang pertama, biaya-biaya yang kita butuhkan untuk membangun bisnis. Yang kedua, selain membutuhkan aktivitas dan peralatan, jangan lupa untuk memperhitungkan biaya karyawan atau yang biasanya kita sebut SDM. Yang ketiga yaitu komponen biaya apa saja yang dibutuhkan pada setiap elemen aktivitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data-data pengeluaran atau tentang modal yang harus kita keluarkan. Yang pertama itu harga bantal boci. Bantal atau bantal boko, bantal foto tanpa desain free tulisan A 30 x 30 yaitu 70.000. B 30 x 40 atau 100.000. C 40 x 40 yaitu 130.000. D 40 x 50 160.000. E 40 x 60 yaitu 190.000. Bantal tema dengan custom design yaitu sebesar 15.000. Bantal Carla dengan desain vektor sebesar 50.000 per kepala. Harga frame vektor paket lengkap 1 per kepala yaitu 100.000. Yang mana di situ ada editing, cetak, frame 10R dan soft file. Untuk buku kepala yaitu 130.000. Seperti sama dengan hal yang di atas yaitu editing, cetak, frame 10R dan soft file. Harga mosaic frame paket lengkap yaitu 75.000. Editing, cetak, frame 10R dan soft file. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian data-data perusahaan. Yang pertama itu alat-alatnya. Yang pertama perangkat Bluetooth Home sebesar 400.000. Komputer printer sebesar 2.500.000. Pemotong kertas. Yang terakhir alat-alat lengkap atau ATK. Terakhir yaitu bahan-bahan. Yang pertama bingkai kayu sebesar 18.000. Bingkai fibel sebesar 17.000. Bingkai fibel sebesar 17.000. Kain Oscar sebesar 20.000. Dan terakhir itu resleting. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.